Apakah di sini ada seorang pengemudi atau seorang driver? Oh, tenang. Pekerjaan seorang driver atau seorang sopir atau seorang pengemudi adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Kenapa saya bilang mulia? Karena kita bertugas mengantarkan barang atau orang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Ingat ya, kita mengantarkan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lain, tapi ada persyaratannya. Barang dan orang yang kita bawa atau kita antar harus sampai di tempat tujuan dengan damai dan selamat. Nah, dengan demikian dibutuhkan kendaraan yang sehat dan juga dibutuhkan seorang driver yang handal, yang lihai dalam membawa kendaraannya ya pastinya ya. Untuk itu saya mau menginformasikan di video ini bahwa kita punya tempat pelatihan terbaru untuk melatih kita sebagai seorang driver atau sebagai seorang pengemudi atau seorang sopir untuk menjadi lebih handal dan lebih lihai. Dan tempat training kita atau tempat berlatih kita yang baru itu disertifikasi oleh BNSP. Sertifikat BNSP itu adalah sertifikat resmi, sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi siapapun yang sudah mempunyai sertifikat itu, saya yakin apabila dia ingin melamar kerja di suatu lokasi, saya rasa 75%-nya dia sudah diterima karena dia sudah punya sertifikat tersebut. Hino kembali membuat sebuah program baru, Hino kembali membuat sebuah program baru. Nah, jadi program ini bertujuan adalah melatih para pengemudi agar berkendara yang aman, berkendara yang safety, yang ekonomikal, dan juga yang pastinya lebih profesional dalam menjalani tugasnya sebagai seorang sopir yang tadi saya bilang adalah tugas yang mulia, benar ya? Pastinya itu adalah sebuah tugas yang mulia seperti yang dibilang oleh orang nomor satu di Indonesia, Bapak kita ya. Sopir itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia seperti itu. Dan tepatnya di kawasan Bukit Purwakarta, Hino membuat sebuah lokasi yang luasnya 24.000 meter persegi. Bayangkan 24.000 meter persegi dibangun dengan biaya puluhan miliar hanya untuk kita saudara-saudara, hanya untuk driver, hanya untuk pengemudi. Jadi di situ dibuatkan lokasi yang mana ditempatkan dibangun tempat training, dibuatkan lintasan atau trek untuk mengemudi, diberikan unit mulai dari unit Dutro atau Hino 300, Hino 500 dan juga Hino 700, ada juga bus di situ, teman-teman. Betapa profesionalnya Hino ya dalam melakukan atau mensupport para driver, para konsumen untuk loyal bersama Hino, bayangkan. Dan ini nomor satu di Indonesia, nomor satu terlengkap di Indonesia. Bisa teman-teman search di Google atau di YouTube dan dimanapun teman-teman search, hanya Hino yang terlengkap. Nah, ini baru diresmikan teman-teman, sudah jadi, saya sudah coba. Kemarin saya sempat mengunjungi lokasi tersebut, saya test drive di situ, saya pokoknya saya keliling-keliling di situ melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di tempat training tersebut. Nah, tempat training tersebut namanya adalah HTSCC. Jadi Hino Total Support Customer Center ya, Hino Total Support Customer Center. Sebentar, biar kita ngobrolnya santai ya. Bakar dulu satu, ngopi ya kan, ngopi, bakar rokok. Bila perlu ada ini kan kebetulan sudah buka puasa nih, malam nih jam 1 sekarang jam 1. Hino Total Support Customer Center, teman-teman perlu untuk mengeluarkan biaya dari tempat teman-teman tinggal ya, tempat teman-teman kerja, ke lokasi tersebut di Purwakarta itu. Nah, setelah sampai di Purwakarta, di situ sudah ditanggulangi oleh Hino, Betapa baiknya Hino kepada kita ya sebagai seorang driver ya. Di sini teman-teman, saya langsung buka saja tentang HTSCC-nya. Hino Total Support Customer Center ya. Jadi visi misinya yang tadi saya sudah jelaskan sedikit, tapi di sini saya bilang lagi. Jadi visi misinya yaitu untuk sebagai pusat pelatihan pengemudi untuk menjadikan dunia sebagai tempat kehidupan yang lebih baik ya, dengan membantu kelancaran transportasi yang aman ya, juga ekonomis dan tetap bertanggung jawab
dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan pengembangan yang berkesinambungan. Wow, visi misinya ini sangat bagus ya. Di sini juga ada bahasa Inggris tapi tidak perlu saya bacakan ya, atau saya bacakan sedikit. Vision and mission as a training center to make the world a better place to live by helping people and goods the work they need to go safety, economically and environmental responsibility while using. Oh my god, QC. No. Next. Bisa brutal di sini teman-teman kalau bahasa Inggris ya. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris ya, hanya sedikit. Oke. Jadi fasilitasnya teman-teman, jadi di sini ada area building facility. Nomor satunya building facility, kemudian ada nomor 2-nya blind spot area ya. Yang ketiga yaitu check by, dan yang keempat yaitu driving truck. Driving trucks, lintasan maksudnya bro, lintasan ya. Oke, jadi areanya 24.000 meter persegi. Wow, tidak tanggung-tanggung bro, Hino bikin ini bro, tidak tanggung-tanggung. 24.000 meter persegi teman-teman, bukan sembarangan nih, tidak main-main ini, hanya Hino yang bisa ini. Dan juga ada track area 10.000 meter persegi ya, track areanya. Kemudian ada track length-nya 800 meter ya. Track length-nya 800 meter, wah panjang juga ya, 800 meter ya. Dan juga ada braking length in the safety brake area 120 meter. Oh ini untuk mungkin pengetesan pengereman ya. Jadi 80 meter black, 20 meter green, dan juga 20 meter blue. Braking lane in the safety brake area, iya memang. Dan juga ada area gedung memiliki luas sebesar 3.100 meter persegi. Wow, memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruangan kelas training dengan kapasitas yang besar ya. Area praktek, common area, driving simulator, kantor, musola, toilet, dan ruang loker untuk keperluan saat training. Wow, the best man, the best di 2022 ini untuk kelas bisnis otomotif ya. Hino memang juara ya. Kemudian di sini juga ada, oh sudah langsung masuk di ini, circuit facility. Kita lihat teman-teman, circuit facility. Yang pertama di sini ada blind spot. Titik buta di setiap kendaraan di mana pengemudi tidak dapat melihat area pandang tertentu. Wow, butuh skill ya. Di sini butuh skill banget nih di sini nih. Nah, juga titik buta bervariasi dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Oh. Mengapa setiap kendaraan memiliki titik buta yang berbeda? Hal ini berkaitan dengan banyak faktor, antara lain yang pertama, kaca spion cukup terbatas. Yang kedua, beban yang dibawa menghalangi pandangan. Dan yang ketiga, desain dan dimensi kendaraan juga berbeda. Oh, jadi itu ya yang membuat Hino untuk membuat sebuah circuit facility. Oke, nah, jadi mungkin dengan circuit facility ini teman-teman bisa lebih mahir lagi ya dalam melakukan feeling ya, misalkan memarkir kendaraan kah, misalkan bermanuver kah. Nah, di situ kan ada blind spot tuh, teman-teman harus pandai dalam melihat area-area yang tidak bisa dilihat ya, blind spot ini. Good. Oke. Dan juga ada stop and go. Nah, dalam latihan ini peserta diminta untuk berhenti pada posisi yang telah ditentukan dengan aman dan mulai memindahkan kendaraan dari posisi berhenti yang nyaman ya. Oke. Untuk peralatannya, bumper penghenti ya, bumper penghenti ini seperti polisi tidur ya, seperti polisi tidur. Dan kemudian ada indikator. Pengemudi harus melewati stop and go dengan mengemudi yang mulus. Oke, good. Kemudian ada namanya parallel parking ya, parallel parking.
Kalau seri parking gimana? Nah, kita bahas aja yang paralel parking ya. Jadi pada latihan ini peserta akan memarkir kendaraan yang digunakan secara paralel dengan memperhatikan kondisi area parkir. Oh, peserta harus memperhatikan potensi atau kondisi agar dapat memarkir kendaraan yang aman. Wah, kalau paralel parking ini, kalau kita sebagai seorang sopir ya, sebagai seorang driver, mama di luar kepala ini, tutup mata ini, begini. Nah gitu, cuman paralel kok ya teman-teman driver ya. Dan juga ada shape curves. Jadi shape curves ini peserta akan melewati kondisi jalan yang berkelok-kelok. Wow, berkelok-kelok teman-teman ya. Kalau ini si Tinjau Layuik dan juga SS di Ambon, ada juga lintas Sumatera, lintas Sulawesi. Wah, udah di luar kepala ini kayaknya nih. Peserta harus memperhatikan kondisi jalan agar kendaraan tidak bersentuhan dengan batas jalan. Sangat dibutuhkan perhatian dan ketelitian yang tinggi saat melewati lintasan ini. Rata-rata sopir-sopir atau driver Indonesia sudah jago-jago bro, sudah jago-jago. Tapi kalau misalkan mengemudi ketika di saat yang bersamaan dinilai seperti apa? Ya kalau kita bawanya di hutan siapa mau lihat bro. Tapi kalau misalkan di tempat trainingnya Hino ini kan dinilai, reportnya kan nanti ke bos. Kita harus memberikan yang terbaik. Nah saya harap ketika teman-teman bisa mengikuti, mendapatkan kesempatan ke sini, jangan grogi lah ya, jangan grogi dong. Dan kemudian ada hairpin turn. Hairpin turn. Nah, jadi dalam latihan ini lintasan yang disediakan adalah tikungan tajam. Peserta harus memperhatikan cara melewati lintasan tanpa melewati batas aman yang telah ditentukan. Di sini kehati-hatian peserta dalam berkendara akan dinilai. Tidak harus mengena kon atau garis ya. Tidak boleh sampai bersentuhan seperti itu. Kemudian ada juga crank road ya, ada crank road. Nah, jadi di situ ada belokan zigzag, merupakan kondisi jalan yang sempit dengan tikungan yang tajam. Oke. Kondisi ini merupakan gambaran dari beberapa kondisi jalan yang ada, sehingga peserta diharuskan untuk dapat melewati jalan tersebut dengan aman. Nah, alat yang digunakan adalah barrier spring. Yaitu semacam pagar, tapi pagarnya itu bisa gerak ya, karena pakai spring di situ, pakai spring. Dan di sini diharuskan untuk teman-teman tidak boleh menyenggol. Jadi lebih bertujuan untuk feeling front overhang dan rear overhang. Karena biasanya tuh kan kendaraan Hino ini kan panjang dan juga berbeban berat, bermuatan banyak ya. Dan kalau misalkan kita berbelok yang ekstrim ya, otomatis yang bagian belakang kendaraan kan agak agak ekstrim juga, maksudnya dia belokannya kan misalkan tajam, otomatis kalau di situ dipasangkan barrier spring, otomatis dia tidak boleh nyenggol. Nah, itu feeling seorang driver di dalam cabin ya, di belakang setir itu harus bisa melewati crank road ini dengan tidak boleh menyenggol apapun, seperti itu. Oke, nextnya ada circle route. Ada circle route ya. Dalam latihan ini peserta diminta untuk memutari bundaran yang telah disediakan dengan memperhatikan kondisi jalan, sehingga dapat melewati area tersebut dengan aman. Oke, sip. Jadi di situ ada bundaran, teman-teman. Saya sudah coba. Di situ ada bundaran yang mana kita harus memutar bundaran tersebut tanpa harus menggiling garisnya, menaiki garisnya, teman-teman. Tidak boleh.
Dan saya kebetulan waktu itu bawanya FL260JW bro, yang panjang, yang long itu. Wow, saya putar di situ teman-teman, gigi 3 kalau tidak salah tuh. Saya tahan, aman men, aman. Nextnya yaitu safety break. Nah, jadi di area latihan ini peserta akan berlatih tips sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan. Nah, jadi sebelumnya teman-teman diberikan pelatihan, teman-teman diberikan apa namanya, misalkan modul kah atau buku, teman-teman disuruh baca, baru teman-teman test drive. Nah, jadi agar peserta yakin ya dan paham akan pentingnya menjaga jarak aman dan dapat melakukan pengiriman secara terencana. Teman-teman, di situ kita diajak tour ya. Jadi ketika beliau mengajak kita untuk memasang sabuk pengaman, di situ kita bertanya, ada apa ya sebenarnya sampai pasang sabuk pengaman. Nah, di saat itulah si driver mulai mengendarai kendaraan pada kecepatan 30 km per jam dan melakukan pengereman. Tapi di setting pengeremannya tidak aman teman-teman. Di setting pengeremannya tidak aman sehingga ada balok di dalam mobil itu, di dalam bus ini dipasangkan balok teman-teman, yang nantinya akan menjadi patokan sebenarnya si sopir atau si driver ini pengeremannya smooth atau hard atau kasar begitu. Jadi dia mempraktekkan yang kasar terlebih dahulu. Kita kaget ketika baloknya jatuh, pang, karena apa namanya, manometer kalau nggak salah namanya, manometer. Pas jatuhnya itu kita kaget. Nah, udah dijelasinnya bahwa alat ini bertujuan untuk mengecek pengereman apakah smooth ataukah hard atau keras ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga driving simulator teman-teman, driving simulator. Jadi ada suatu ruangan yang di situ dipasangkan sebuah cabin Hino 500, bayangkan nekat sekali ya, dipasangkan driving simulator yang canggih ya. Jadi driving simulator ini terbilang canggih lantaran tak hanya dapat memvisualisasikan pergerakan maju mundur dan berbelok saja, melainkan dibekali perbedaan torsi yang disesuaikan dengan beban angkut serta sesuai perpindahan gigi persneling. Wow, the best man, the best in thousand in year ya. Jadi driving simulator ini dirancang untuk mempresentasikan pengalaman pengemudi truk dan bus Hino dalam kondisi yang mirip aslinya. Semua pedal, tuas, dan indikator dibuat sesuai fungsi aslinya. Hebat Hino ya. Rasio gear persneling sudah disesuaikan dengan kondisi aslinya. Kemudian ada driver training ya. Jadi ada smart driving training ya. Jadi pelatihan tentang tata cara mengendarai yang baik agar kendaraan dapat beroperasi secara maksimal, efisiensi dan aman, serta cara melakukan perawatan dan perbaikan ringan kendaraan. Oke, jadi selain kita belajar mengemudi agar lebih mahir, kita juga diberikan cara untuk melakukan perawatan yang biasa kita sebut dengan P2H ya. Dan benefitnya untuk join in smart driving training ini yaitu memiliki kepedulian yang tinggi akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dan juga mampu mengatasi situasi darurat untuk meminimalkan dan antisipasi terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian juga mampu mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar sehingga kendaraan dapat beroperasi secara maksimal, efisien, dan hemat dalam konsumsi bahan bakar. Ya, jadi mampu melakukan perbaikan ringan juga. Oke. Kemudian ada training of trainer. Nah, jadi training of trainer atau pelatihan TOT adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau trainer dan meneruskan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Nah, hebat juga ya. Mungkin suatu saat kita akan bertemu. Benefit di sini ya, dengan mengikuti training of trainer ya, diharapkan peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai komunikasi yang efektif dan penggunaan alat kerja, presentasi yang relevan dan sistematis, sehingga sebagai trainer akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi
khususnya kepada driver. Nah, wow, driver dimanjakan di sini, bro. Sopir dimanjakan di sini. Hebat kali. Dan nah ini yang paling penting di sini, certification BNSP ya, BNSP. Jadi apa itu BNSP? Jadi kepanjangannya kita Indonesiakan aja lah. BNSP, kepanjangannya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Wow. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, jadi HTSCC memiliki instruktur pengemudi yang berpengalaman dan tersertifikasi BNSP sebagai trainer dan asesor untuk menyediakan layanan. Nah, pusat pelatihan driver yang profesional dengan kurikulum standar nasional. Dan juga sebagai LSP, LPK, HMSI melakukan sertifikasi profesi mengemudi BNSP. Wow, the best man, the best. Oke, jadi saya rasa dari apa yang telah saya informasikan, harapannya teman-teman bisa tertarik ya. Teman-teman bisa tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, jadi yang harus kita lakukan ya sebagai seorang driver, kita sampaikan kepada bos. Di Hino ada itu loh bos, ada tempat pelatihan training yang bersertifikasi BNSP. Jadi kalau misalkan bosnya bilang gasken ya, berarti teman-teman ke dealer dan sampaikan bahwa saya pengen mengikuti training tersebut. Nah, nanti orang dealernya akan berkoordinasi sama orang HTSCC untuk mendaftarkan teman-teman ya, mendaftarkan kita sebagai driver atau pengemudi ya. Jadi itu akan didaftarkan di list dari perusahaan mana ya. Kemudian juga kapan bisa datang untuk mengikuti training di HTSCC. Jadi gitu. Jadi teman-teman ketika sampai di HTSCC, teman-teman mendapatkan pelajaran di situ, mendapatkan pengalaman yang penting di situ dari instrukturnya langsung ya, yang disertifikasi oleh BNSP langsung. Ya, jadi instrukturnya bersertifikat. Setelah memberikan training kepada para driver, giliran para drivernya yang bersertifikat. Nah, tentang biaya untuk mendapatkan sertifikat tersebut nanti saya informasikan lebih lanjut. Tapi setahu saya untuk pelatihannya itu gratis, tidak ada bayar sepeser pun di situ. Ya, nah jadi ini adalah komitmen Hino untuk membantu pemerintah dalam melatih para driver agar berkendara yang aman, sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisir tingkat atau tingginya angka kecelakaan yang ada di Indonesia. Mungkin tujuannya salah satunya seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan ya, banyak manfaat yang teman-teman dapatkan dari video ini ya. Jadi harapannya teman-teman bisa menginformasikan kepada teman-teman driver yang lain bahwa bro, kita bisa training di Hino bro, kita bisa training gratis ya, dapat sertifikat lagi, sertifikatnya berstandar BNSP lagi gitu. Nah, dengan demikian nantinya banyak orang yang dilatih oleh Hino agar menjadi lebih profesional. Nah, jadi Hino membuka diri untuk melatih teman-teman ya, melatih teman-teman. Jadi tidak ilmunya itu tidak disimpan, ilmunya itu dibagi kepada teman-teman semua ya. Oke, jadi sekian yang bisa saya bagikan ya, tapi dari tadi saya belum perkenalan. Oke, di akhir saya perkenalan ya. Jadi di sini nama saya Odi ya, saya dari PT Nengmei Pratama Malut Maluku yang berlokasi di Ambon teman-teman. Jadi saya bertujuan untuk mempromosikan ya HTSCC ini kepada teman-teman, tapi saya membagikannya di YouTube, jadi seluruh Indonesia bisa nonton di situ ya, seluruh Indonesia, tidak hanya orang Ambon, orang Ternate, orang Weda ya, sopir, apalagi di Weda tuh di tambang nikel tuh, wow, banyak sekali sopir ya. Jadi kalau misalkan banyak driver di situ, maka harapannya informasi ini bisa sampai gitu ya, bisa sampai ke telinganya para driver agar mereka bisa tertarik dan bosnya bisa mengirim mereka untuk training. Atau kalau banyak orang sudah nanti yang turun orang Hinonya langsung lah kalau banyak situ ya kan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.
Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe teman-teman, jangan lupa di like dan di share agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Apabila saya punya informasi-informasi penting ya, akan saya bagikan di YouTube, dan teman-teman bisa mengikutinya di di manapun teman-teman bisa tinggal buka HP, tinggal nonton. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Odi, dan sampai jumpa di video berikutnya.